Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Bang Arga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Ya adik-adik ya, walaupun ibadah masih di rumah tetapi Bang Arga yakin tetap jaga protokol kesehatan ya, supaya tetap kuat, sehat dan bugar adik-adik. Nah sudah saat teduh ya tadi pagi? Tunjuk tangan dulu yang sudah saat teduh. Mantap, sudah baca firman Tuhan? Lebih mantap lagi ya, luar biasa adik-adik abang. Dan saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Abang mau sapa dulu adik-adik semua yang ada dimanapun berada. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Yeay, luar biasa adik-adik abang. Dan abang Arga mau tanya dulu kabar adik-adik semua 1000% semangatnya ya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Yeay, luar biasa ya, mantap. Kalau begitu nanti nyanyinya juga harus begitu. Semangat ya. Dan saatnya kita akan berdoa dulu ya, sebelum kita mendengarkan nantinya firman Tuhan. Harus rapi duduknya adik-adik abangnya, nggak boleh nakal ganggu abang adiknya di samping, tapi duduk rapi. Oke, saatnya kita akan beribadah ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan apa ini Bang Rublen? Kitab suci. Kitab suci. Kak Hillary? Persembahan. Kak Alicia? Bangun tidur, pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan nanti firman Tuhan ya. Nanti ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita doa dulu dipimpin oleh Bang Rublen. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau telah menjaga kami dari malam hari sampai sekarang ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga musnahkanlah virus corona ini agar kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Wah, pandai Bang Rublen bawa doa. Adik-adik juga ya. Oke, kalau begitu saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, anak Tuhan harus semangat 1000% karena hari ini harinya Tuhan, kita bernyanyi. Semangat, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
berkeringat loh adik-adik ya, semangatnya mantap. Ya, kalau begitu kita akan nyanyikan kembali satu buah lagu. Siapa yang mau Tuhan Yesus di dalam hatinya? Ayo, siapa? Wah, semuanya. Enak ya kalau Tuhan Yesus di dalam hati kita. Segala aktivitas, segala apapun yang kita lakukan ya adik-adik ya, semua berlandaskan firman Tuhan. Kalau begitu kita mau berjoget bersama Tuhan Yesus lewat satu lagu ini. Ayo adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk rapi, ambil sikap berdoa, nggak boleh ganggu kakak abangnya ya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Kita bernyanyi dulu, firman Tuhan ku dengar. Ambil sikap berdoa ya adik-adik ya. Tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, di hatiku, ingin bertumbuh subur dan lebat. Yesus, tolonglah aku. Duduk rapi dan dengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kembali kami akan tetap setia memuliakan Tuhan, dan kami juga akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan yang kekal bagi kami. Kuduskan kami sehingga kami layak menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak kami, firman Tuhan bagi kita dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Dalam firman ini disebut ketika Yesus berbicara, kan Yesus rajin mengajar. Jadi waktu itu ada seorang perempuan yang berseru-seru, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Nah, Yesus mendengar itu, tapi apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, itu firman Tuhan bagi kita. Jadi perempuan yang tadi melihat kebahagiaan itu dari sisi ada hubungan dari daging, lahiriah. Contoh, Pak Pendeta kan manusia.
Dan seorang pendeta dihargai, dihormati. Nah, tentu kan ada ibu bapak pendeta. Bahagialah menjadi orang tua seorang pendeta kan? Kira-kira kayak gitu pandangan perempuan itu. Itu artinya secara lahiriah. Contoh presiden kita Joko Widodo. Wah, berbahagia ibu yang melahirkan bapak presiden kita kan. Nah, itu secara lahiriah. Ya banggalah kan. Masa ada seorang anak yang sudah menjadi hebat, tidak bangga orang tuanya? Bangga sekali. Dan Yesus bukannya menyangkal, oh tidak perlu bangga-bangga tentang itu. Bukan. Jadi jangan nanti seolah-olah Yesus tidak menghargai ibunya yang sudah melahirkan kan. Tapi Yesus lahir, diingat ya, dilahirkan oleh seorang perempuan yaitu Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, jadi roh yang membuat Yesus ya, bukan manusia. Nah, jadi kebanggaan itu sekarang bukan dari segi lahiriah, bukan siapa ibunya yang sangat bangga, bukan. Nah, Yesus mau mengajarkan bahwa yang paling berbahagia itu adalah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau anak-anak kami pas firman kayak gini main-main, ya mana ada bahagianya kan? Jadi harus belajar sekarang. Kalau Pak Pendeta sudah dikatakan guru sekolah minggu tadi mau menyampaikan firman, nah supaya berbahagia ya dengarkan. Dan firman itu dipelihara. Gak boleh main-main kan? Ada anak seperti itu. Selalunya ikut beribadah. Tapi main-main terus. Nanti kalau kita buka ibadah di gereja, jangan main-main ya. Pokoknya didengar dan dipelihara firman Tuhan. Itulah menurut Yesus. Jadi kalau anak-anak kami hebat, ada ya beberapa anak-anak kami hebat, berbahasa Inggris pun sudah bisa, matematika pun hebat, dan nilainya bagus-bagus semua. Tapi kalau mau berbahagia apa? Mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Pendeta. Gimana ciri-ciri anak yang mendengar dan memelihara firman Tuhan? Wah, hebat sekali. Ciri anak-anak yang mendengar dan memelihara firman Tuhan yaitu dilakukannya. Apa contoh firman Tuhan? Yo, bagus. Harus saling mengasihi. Ya memang dalam hidupnya sehari-hari pun bukan berantem, bukan menyakiti orang, bukan cakap kotor, tetapi mengasihi artinya dia sanggup memberi kata-kata yang baik. Kalau WA salam gitu kan, atau kalau pagi selamat pagi. Nah, itu ciri dari anak-anak yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Yang kedua apa lagi? Nah, bagus. Ya tidak melawannya, apalagi orang tua masa dilawan. Mana bisa? Yesus kan gak pernah melawan orang tuanya. Dia taat, dia hormat. Banyak sekali contoh-contoh ciri anak yang mendengar dan memelihara firman Tuhan kan. Nah, yang penting tetap berdoa ya. Karena kita dalam doa kita berarti kita menghormati Tuhan. Orang yang tidak berdoa itu tidak menghormati Tuhan.
Mana buktinya kita menghormati Tuhan? Ya tetap berdoa. Itu ya. Itulah firman Tuhan. Kebahagiaan kita adalah karena mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ayat hafalan. Amsal 23 ayat 26. Jangan lupa ya. Selalu dihafal ya. Nah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau yang memberi firman, firman-Mu itu menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kebahagiaan kami. Setiap anak-anak Tuhan berbahagia karena mendengar firman-Mu dan memeliharanya. Ingatkan kami semua untuk tetap setia kepada firman Tuhan, sehingga kami akan hidup dalam keseharian kami, selalu mencerminkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta tadi ya. Semua Abang Arga yakin semua didengar ya. Dan tapi jangan didengar saja, harus dilakukan, dilaksanakan di dalam setiap harinya ya adik-adik ya. Karena firman Tuhan itulah satu-satunya kunci anak Tuhan supaya sukses ke depan. Siapa anak Tuhan yang gak mau dengarkan firman Tuhan? Lihat nanti, pasti sedih, pasti nanti nilainya jelek. Tetapi siapa anak Tuhan yang selalu mengandalkan firman Tuhan? Wah, seneng terus dia, nilainya 100, juara terus. Ya, bersinar dia jadi teladan bagi adik-adik yang lainnya, adik-adik ya. Dan saatnya sebagai respon firman Tuhan, kita bernyanyi, kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju adik-adik. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan dengan luar biasa hatinya ya adik-adik abang ya. Kita mendengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Nah, anak-anak kami, kita akan memberi persembahan kita ya. Firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Udah semua anak-anak kami? Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang sangat peduli terhadap kehidupan kami. Dalam pandemi ini Tuhan tetap merawat kami, memelihara kami, sehingga seluruh anak-anak Tuhan di dalam kesehatan. Dalam mengucap syukur dan memberi persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam Kristus Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.